lihat dulu tentang nama Allah. Alif lam lam ha, alif lam lam ha, gitu ya. Ini adalah dirinya, ini adalah ruhnya, ini adalah nurnya, ini ruang tak terbatas, ya. Di sini dituliskan semua apa yang akan dicipta, apa yang akan dibuat menjadi nyata sudah ada di sini. Ya, sudah ada di sini tapi belum nyata. Nah, keberadaannya sudah tertulis, kitab, ya, kitab tempat menulis segala sesuatu yang belum ada dan akan dinyatakan. Ya. Disebut dengan kitab Lauhul Mahfuz, kitab fi kitabim mubin. Itu tercatat dalam ini. Jadi Lauhul Mahfuz itu wilayah dari dirinya, ya. Dirinya Allah, bagian dari dirinya Allah. Tempat Allah menyimpan semua perencanaannya yang akan dijadikannya segala sesuatu bentuk. Seperti bentuk bumi, bentuk meja, ya, bentuk ini semua bentuk-bentuk nyata ada dulu di sini, ya, ada dulu di sini di Lauh Mahfuznya sebelum tercipta. Makanya ketika dia berkehendak menjadikannya sesuatu, iza arada syai'an ayakula lahu, dia berkata kepada hu, ya, ayakula lahu kun. Jadilah. Nah, kata jadilah itu menunjuk bahwa karena ini adalah sebuah ruang, maka prosesnya itu membutuhkan waktu. Maka terikatlah dia oleh ruang dan waktu. Ya, muncullah materi. Materi-materi itulah semuanya terikat oleh ruang dan waktu. Ya, pertama yang muncul itu adalah partikel-partikel tunggal. Partikel tunggal dulu. Ya. Karena berasal dari ketunggalannya Allah. Partikel tunggal, lalu kemudian antar partikel itu terjadi penggabungan dan pemisahan yang disimbolkan dengan alfa dan omega. Yang bekerja menggabung dan memisahkan itu adalah lam dengan lam. Lam ini ruh kerjanya menyatukan, ya. Lam ini kerjanya memisahkan, ya. Jadi semua berproses pada dirinya, atas dirinya sendiri. Itulah dikatakan dia tercipta atas nama Allah, karena seluruhnya adalah dirinya, bekerja dalam dirinya. Oke, jadi pertanyaannya Lauh Mahfuz, bahasannya lengkap. Jadi bukan hanya kita tahu Lauh Mahfuz itu di mana, ya. Oke. Jadi kita tahu apa juga fungsinya Lauh Mahfuz, apa yang ada di dalamnya. Ya, di dalamnya tersimpan segala sesuatu sebelum nyata. Fi kitabim mubin, dalam kitab yang terang, dalam kitab yang nyata. Kitab itu huruf hanya Allah, ya. Ruang tak terbatas tadi. Ya. Kalau diri kita yang membawa nama Allah, alif lam lam ha, yang membawa namanya, alif itu adalah aku, rahasia, lam itu adalah rohku, lam berikutnya adalah jiwaku, ha ini adalah kitabku atau jasadku. Sah? Nanti diulang-ulang ya, nanti diulangi bahasannya supaya lebih mudah dipahami. Kalau rumus awalnya, aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, itu berarti mengarah ke jasad kita. Ya, dicipta dari laki-laki dan perempuan, dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berarti sudah banyak sekali perbedaan di situ kalau dicipta dari laki-laki dan perempuan. Li ta'arafu, supaya saling bekerja sama, saling membantu. Jadi oleh karena terjadinya perbedaan fisik kita ini, perbedaan jasad, membawa hobi, kemampuan, kelebihan yang berbeda-beda, sehingga kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya,
Adapun tentang perbedaan itu, perbedaan sidik jari, perbedaan darah, perbedaan apapun yang ada pada diri kita, silakan tanyakan kepada kedokteran yang membahas khusus tentang anatomi jasad kita. Mereka akan lebih rinci membahasnya. Intinya dalam Al-Quran dia hanya menyebutkan secara umum bahwa ketika kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan ibu bapak kita, ini bukan diri kita di sini, ini dibuatkan wadah saja. Ya, dibuatkan wadah, dibuatkan tempat kita berbeda-beda. Nanti ditiupkan ruh, disitulah kita masuk ke dalam jasad itu. Nanti sudah masuk ke dalam jasad, barulah terjadilah perbedaan ketika dilahirkan, sehingga dengan perbedaan ini kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi Islam yang mempersatukan kita dalam perbedaan. Tetapi kekuatan hawa nafsu pada diri kita akan terus menggerogoti kita sehingga tidak menginginkan adanya persatuan pada diri kita. Itu bahasan tadi malam tentang Firaun yang memecah belah penduduknya, memecah belah penduduk. Ya, itulah keadaan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu penciptaan dari sini ya, dari jasad kita. Tetapi secara batinia, dari wilayah rahasia masuk ke wilayah ruh, masuk ke wilayah jiwa, seluruhnya manusia sama di hadapan Tuhan. Seluruhnya ini sama. Yang berbeda pada diri kita itu adalah penciptanya dari laki-laki dan perempuan membentuk jasad kita. Artinya adalah setelah masa kita berbagi ini, masa berbagi menggunakan fasilitas jasad, lalu kemudian masuk ke wilayah jiwa, itu tidak butuh lagi orang lain. Ya. Kita tidak karena orang lain sama dengan kita keadaannya. Yang sekarang ini kelihatannya berbeda-beda, ada yang pintar sekali, ada yang juga bodoh-bodoh sekali, ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Ya, karena penciptaan dari laki-laki dan perempuan terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Begitu berspiritual masuk ke wilayah jiwa, sama semua, ya. Ternyata yang membedakan kita itu adalah amanah yang kita terima. Ya. Tetapi kita ditempatkan pada amanah yang kita menerima, amanah yang kekuatannya sedikit, kemampuannya sedikit, ya memang tanggung jawabnya hanya sebesar itu. Berbeda dengan orang-orang yang kemampuannya besar dari sisi jasadnya ini, ya tanggung jawabnya lebih besar juga. Masuk ke wilayah kebatinan tidak bisa lagi diukur seperti apa kenikmatannya orang yang miskin berjumpa Tuhan, seperti apa orang yang kaya berjumpa Tuhan, tidak bisa diukur. Di sini saja kita bisa mengukur karena kita terikat ruang dan waktu. Ada kelebihan materi, ada kekurangan materi. Banyak yang menderita, banyak yang bahagia. Ingat fata morgana ini fata morgana. Yang menderita di sini akan terbalik, dia akan lebih berbahagia nanti akhirat. Sebaliknya yang berbahagia, awas, hati-hati. Jangan sampai ketawa ketiwi kesana kemari, ya, mentertawakan orang lain, awas. Kapan tidak menggunakan fasilitas segala kemampuan yang kita miliki itu untuk memberi manfaat kepada orang lain, maka itu akan lebih berat balasannya ketika kita kembali nanti di akhirat. Kalau sudah kenal tadi alif lam lam ha, sebetulnya memang dimulai dari mengenali diri dulu memang ini ya. Pembahasan tentang ini alif lam lam ha. Alif adalah pemilik nama, lamnya adalah ruhnya, lam berikutnya nurnya, ha itu ruang tak terbatas, kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Memang untuk mencapai ini dimulai dari alif lam lam ha yang ada pada diri kita. Benar memang ya. Sehingga ya inilah yang terjadi ketika dibahasakan milik Allah timur dan barat, di mana saja kamu hadapkan wajahmu, disitulah wajahnya. Ya. Kajiannya kayaknya tidak terlalu mendalam seperti apa kajiannya. Yang terpenting di situ kita menggali nama Allah yang ada pada diri kita. Kenali dulu nama Allah itu yang ada pada diri kita. Ya. Sekarang ini kawan-kawan yang terjadi bahasan tentang Tuhan, ya. Seakan-akan saya tuliskan ini ya, seakan-akan Tuhan berada pada sebuah objek yang dijadikan topik pembahasan tentang Tuhan untuk mengejar tauhid, untuk mengejar kemarifatan. Tuhan itu dijadikan objek pembicaraan, ya.
Lalu kita yang ada di tempat mana ya? Saya tulis ini kita yang ada di sini ya. Saya berikan skemanya ini yang terjadi sekarang. Kita yang sedang berada di sini sekarang membahas Tuhan yang ada di sana. Membahas Tuhan yang di sana, menjelaskan bagaimana dia ya di sini bertengkar ini ya. Bertengkar-tengkar kita ini di sini tentang Tuhan ini. Di kajian kita tidak seperti ini bentuknya. Ini jangan terlalu lama dibahas ini. Jangan terlalu lama dibahas. Ini yang harus perlu berlama-lama kita bahas tentang diri kita. Bahas itu berlama-lama. Kenali terus dirimu, kenali dirimu. Ya. Karena suatu ketika ini akan berjalan ke sana. Kalau dia berjalan ke sana, ini kan tidak perlu dijelaskan seperti apa. Kalau sudah lihat, sudah lihat. Apa yang mau dijelaskan? Sudah jelas sekali kalau katakan bala syahidna, betul engkau Rabbku. Apa yang mau dijelaskan? Ya. Jadi rumusnya seperti itu. Jangan terlalu lama bahas tentang ini. Tentang tauhid, tentang Tuhan yang bertahta di atas ars, Tuhan yang selalu bersama kamu di mana saja kamu berada, Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Tuhan pemilik timur dan barat. Ini terus dibahas, dikaji seperti apa kata-kata Tuhan dalam Al-Quran. Lupa tentang ini. Mulailah dari sini, kenali ini, kenali dirimu, kenali tentang ini. Ya, petunjuknya Al-Quran tentunya ya, petunjuknya Al-Quran, karena yang lebih tepat menjelaskan tentang diri kita ini adalah Al-Quran sendiri. Nanti diajarkan teknik untuk berangkat ke sana, untuk pergi ke sana. Ya, pergi ke sana. Istilahnya bahasanya itu, ya kembalilah kamu kepada kejadianmu, kembali kepada awal penciptaanmu. Maka seluruhnya akan menjadi jelas. Saat dimana dengan teguh kita mengatakan, bala, betul engkau Rabbku. Syahidna, saya menyaksikan, saya jadi saksi. Ya, kalau seperti itu kan, berhentilah itu tadi pembicaraan tentang Tuhan. Ya, yang terjadi sekarang, ini yang jadi masalah. Kita ini nih jadi masalah ini selama kita ada di dunia ini. Ini sudah selesai pembahasannya, tidak perlu lagi. Yang terjadi sekarang terbalik. Dari zamannya tahun 1 Masehi, kelahirannya Yesus sampai sekarang tetap Yesus jadi persoalan. Jadi bahas terus masalah Tuhan, ketuhanan Yesus. Sampai kapan ini? Sampai kapan ini kira-kira? Ini yang jadi masalah. Ya. Diri kita yang jadi masalah, bukan ini. Bahaslah tentang ini. Tentang diri kita ini. Dengan petunjuknya Al-Quran. Jadi setelah terjadi pemahaman sedikit-sedikit tentang Allah yang ada pada diri kita, maka yang tadi itu akan menjadi sangat jelas. Ya. Walillahil masyriqu wal maghrib wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Apa yang kita katakan? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Perkataan Allah dalam Al-Quran benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena dimulainya dari bahasan diri kita. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mula yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tuh, mulai dari sini penciptaan diri kita. Ya, jadi kalau selama ini bahasan-bahasan tentang Tuhan, terus bertengkar-tengkar terus tentang Tuhan, di mana-mana buka komal Tuhan lagi dibahas. Diperumpamakan seperti apa itu kiri dan kanan itu Tuhan. Wah, luar biasa untuk menjelaskan tentang Tuhan. Padahal sederhana. Orang-orang berilmu terdahulu sudah tahu rumusnya. Kalau mau kenal itu Tuhan, mulailah dari kenali dirimu dulu. Ya. Kenali dirimu. Tetapi begitu mau mengenali diri, yang dicari buku-bukunya orang. Nah, itu yang jadi masalah, jadi persoalan. Bukunya orang yang dicari untuk mengenali dirinya. Ada bukumu sendiri, ada kitabmu. Baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu. Baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ada buku, manakah bukumu itu? Nah, itu tadi Al-Quran. Di mana tadi aku simpan Al-Quran? Nah, ini bukumu ini, ya. Ketika kamu diturunkan bersama dengan ini.
Qulnah bitu minha jami'a, dikatakan turunlah kamu semuanya dari surga itu, keluarlah kamu dari surga itu. Fa imma ya'ti'anakum minni huda, kalau datang petunjuk kepadamu, kepada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yazanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih hati. Ini bukumu. Persoalannya adalah ketika kita baca bukumu ini, kita arahkan buku ini ke orang lain, seakan-akan menjelaskan Yahudi di sana, Nasrani di sana, orang-orang kafir di sana, orang-orang munafik yang menyerang Nabi Muhammad di Arab sana. Ini bukumu, bukan buku-bukunya orang di sana. Buku tentang dirimu. Kenalilah dirimu menggunakan Al-Quran ini. Baca kitabmu. Jadi kalau baca ini, arahkan ke dirimu. Apalagi maksudnya, apa maksudnya. Beberapa hal banyak yang kita tidak ketahui dari Al-Quran, meskipun belum kita ketahui, tetapi itu mengarah kepada dirimu. Dipesankan oleh Al-Quran sendiri, bacalah yang mudah-mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah dari Al-Quran itu. Nanti yang sulit tadi akan terjelaskan. Oke, kawan-kawan. Jadi kalau saya buka-buka komal kawan-kawan yang lain yang membahas terus tentang Tuhan, saya tuh senyum-senyum sendiri, Masya Allah, sampai kapan dibahas tentang Tuhan ini. Begitu tiba-tiba ada storm, masa pakai amanah telah selesai, amanah sudah jatuh tempo, ya terdengar bunyi trompetnya malaikat pencabut nyawa. Kiamat akan terjadi. Wah, lupa bahwa ini sebetulnya yang harus dibahas, dipelajari, bukan tentang Tuhan, ya. Uruslah tentang dirimu dulu, mulailah dari dirimu. Jadi bukan berarti bahwa kita membahas Tuhan itu salah, keliru, tidak. Tetapi yang terbaik dari situ adalah mulailah dari mengkaji diri kita sendiri. Oh, coba periksa diri kita ini, bagaimana penciptaannya, dari mana asalnya penciptaan itu. Ya, gunakan Al-Quran karena ini dijamin kebenarannya. Kalau buku-buku yang lain itu berani berbicara tentang ruh, nanti keliru, nanti di binatang itu ada ruh, tumbuhan ada ruh. Dari mana? Dari mana dapat pengetahuan begitu? Ya, karena yang dia sebut ruh itu bukan ruh yang ditiupkan masuk ke dalam diri manusia seperti disebutkan Al-Quran. Akhirnya terjadilah benturan pembahasan tentang ruh. Karena lain orang, lain bahasannya. Jadi saya memberi semangat ke kawan-kawan sekalian, bukan saya menyalahkan tadi ya Pak Bahri, mohon maaf, bukan menyalahkan, tetapi membuat metode supaya pertanyaan seperti ini bisa kita jawab sendiri, ya. Bisa dijawab sendiri. Karena dimulai dari diri kita. Apa masalahnya sampai diperintahkan untuk baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat? Apa masalahnya ini, ya? Saya pikir Tuhan saya pengasih penyayang. Kalau Tuhanku pengasih penyayang, ngapain dia masukkan orang ke dalam neraka? Sangat bertentangan dengan sifatnya yang pengasih penyayang. Harusnya ketika dia pengasih dan penyayang, ya semua orang dimasukkannya ke surga. Apapun kesalahannya, ya pasti dia masukkan ke surga karena pengasih penyayang. Gitu. Kalau di dunia tidak kenal Tuhan, mana bisa di akhirat bahagia, Pandi? Ya, benar juga ya, benar. Tetapi mulainya dari diri. Itu orang-orang berilmu terdahulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya mulailah dari nafsmu. Jangan sibuk membahas Tuhan, sibuklah membahas dirimu. Untuk membahas tentang ketuhanan, dimulailah itu dari pembahasan tentang diri kita dulu. Bahaslah tentang diri kita ini, ya. Karena di situ fasilitasnya. Kapan dikenal itu nafs, ya, pasti akan dikenal itu Rabb. Begitu. Jadi kalau membahas tentang Rabb sebelum masuk kepada wilayah nafs, ya kita akan berdebat terus, ya. Itu pun kalaupun benar perkataannya, ya hanya di mulut saja, tidak mempengaruhi akhlak. Nah, ini yang lebih bagus dari bahasan kita ini adalah berpengaruhnya itu pengetahuan terhadap akhlak. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu orang-orang berilmu terdahulu ini yang lebih duluan mereka itu memahami tentang ini. Dan saya katakan benar karena ya mulailah itu dari nafs, dari mana asalnya, di mana sekarang keberadaannya ini nafs ini, dari di mana apa fungsinya ada di dunia ini,
bagaimana nanti pada akhirnya, ya periksalah ini nafs ini nih. Ya. Diri ya, nafsu itu jangan disamakan dengan hawa nafsu. Kita sekarang kalau menyebut nafsu konotasinya buruk. Karena di dalam diri kita itu ada nafsu, sehingga dia akan menyuruh kita melakukan keburukan. Salah. Nafsu itu diri, ya. Yang menyuruh melakukan keburukan itu hawanya, disebut hawa nafsu. Nah, itu bagian dari mengenal dulu nafs. Kita kaji dari sana. Kita mulai dari penciptaannya diri manusia. Bersabar saja belajar. Ya, lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat kita mengenal diri, ya lebih mudah memahami tentang Rob. Ya. Tapi kalau dimulai dari pembahasan tentang Rob, tidak mau lari kepada diri, kita bertengkarlah sampai hari kiamat. Itu saya katakan tadi, dari tahun 1 sampai sekarang yang dibahas masalah Yesus, terus ketuhanan Yesus. Sampai kapan? Karena tidak mau lari ke dirinya. Siapa dirimu? Sampai sebut-sebut Yesus itu sebagai Tuhan. Memangnya kamu siapa? Ada juga ruh dalam dirimu. Apakah ruh itu Tuhan? Itu misalkan ya, saya kasih contoh. Bukan saya salahkan orang-orang membahas itu, tidak ya. Saya hanya mengarahkan supaya untuk mempermudah bahasan kita tentang itu, ya marilah kita mulai dari Al-Quran belahan jiwa. Itu istilahnya, istilah benar. Itulah kembaran kita ya. Ternyata memang dulu orang-orang tua kita mengatakan dia belahan jiwaku. Nanti dia akan datang sebagai penjemput. Itu sang belahan jiwa. Itu ya. Jadi kita sudah paham siapa disebut dengan belahan jiwa. Si kembar kita, si kembaran.